Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alian Fajriati dengan NIM 1123108886. Video ini saya buat guna untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang dibimbing oleh Bapak Jinjit Tiaswirastomo, SOS MM DBA. Ya, langsung saja kita klik linknya ya teman-teman. Pada saat link dibuka, ini akan muncul tampilan seperti ini. Ayamart, transparansi keuangan Ayamart untuk Anda. Nah, di sini ada beberapa tampilan seperti lihat laporan terbaru, ekspor data dari aplikasi, dan sebagainya. Kita langsung klik saja lihat laporan terbaru. Ya, diklik linknya, kita akan melihat beberapa dashboard. Di sini ada statistik visual, ada penjualan, ada biaya, stok barang, laporan keuangan, mulai dari laporan mingguan sampai laporan bulanan, ada analisis penjualan dan juga analisis biaya. Nah, jika kita klik statistik visual, di halaman ini ditampilkan data-data mulai dari data penjualan, data biaya operasional, hingga laba usaha, dan semuanya tersaji dalam bentuk visual yang informatif dan juga mudah dipahami. Perlu diketahui bahwa dashboard ini dirancang untuk membantu pelaku usaha kecil seperti UMKM maupun toko sembako dalam memantau dan menganalisis laporan keuangan secara real time. Website ini merupakan dashboard keuangan digital yang dimiliki oleh Ayamart yang berfungsi untuk memantau dan juga menganalisis laporan keuangan bisnis secara real time. Dengan tampilan visual yang informatif, pengguna dapat melihat total penjualan, biaya operasional, hingga laba usaha secara langsung. Web ini juga dirancang untuk membantu pemilik usaha membuat keputusan yang lebih cepat, akurat, dan juga berbasis data. Ya, langsung saja. Nah, di bawah bagian dari statistik visual tadi terdapat grafik interaktif yang menunjukkan tren penjualan mulai dari biaya dari waktu ke waktu, sehingga pengguna dapat menganalisis pertumbuhan atau penurunan performa usaha mereka secara cepat. Di website ini juga menyediakan fitur tambahan seperti laporan mingguan, laporan bulanan, analisis penjualan dan juga pengeluaran, lalu ada peramalan keuntungan hingga pemantauan stok barang. Semua informasi ini tersaji dalam satu platform yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja hanya melalui perangkat digital. Begitu juga website ini tidak hanya berfungsi sebagai alat laporan keuangan, tetapi juga sebagai partner strategis dalam mengambil keputusan bisnis yang cepat, tepat, berbasis data demi mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Di sini ada penjualan. Dashboard penjualan ini kita bisa melihat kira-kira apa saja sih, kita bisa melihat apa saja barang-barang yang sudah kita jual, lalu kita bisa mengupdate stok barang di sini sehingga semua tercatat secara akurat, mulai dari jenisnya, kategorinya, lalu jumlahnya, semua akan tercatat di sini. Lalu ada dashboard biaya, itu sama seperti penjualan. Dia akan muncul di dalam tabel kira-kira biaya apa saja sih yang sudah kita keluarkan, akan tercatat mulai dari tanggal, deskripsi, kategori, dan juga jumlahnya. Nah, untuk mengupdate-nya kita tinggal klik tambah catatan biaya, lalu diisi sesuai dengan apa yang sudah kita keluarkan. Nah, di sini ada deskripsinya mulai dari tanggal, jenisnya, jumlahnya. Lalu tinggal ditambah catatan biaya. Lalu dia akan muncul di tabel. Nah, di sini ada stok barang yang sudah kita keluarkan. Nah, laporan ini bisa kita lihat kira-kira apa saja sih barang yang habis dan apa saja barang yang perlu kita restock. Lalu di dashboard bawahnya itu ada laporan keuangan yang mencakup laporan mingguan, laporan bulanan, analisis penjualan, dan juga analisis biaya. Di laporan mingguan ini kita bisa melihat kira-kira
total penjualan minggu ini tuh kita sudah menjual berapa, dan juga kita bisa melihat total biaya yang dikeluarkan, lalu laba kotornya. Selanjutnya ada skalanya, apakah skalanya di minggu ini kita naik ataupun turun. Lalu di sini ada tabel-tabelnya, tabel baik catatan penjualan maupun biaya yang sudah kita keluarkan. Sama seperti laporan mingguan, laporan bulanan ini juga terdapat total penjualan yang sudah kita jual di bulan ini, total biayanya, dan laba kotornya akan muncul di tabel. Lalu ada analisis penjualan dan juga analisis biaya. Di analisis penjualan ini kita bisa melihat kira-kira total penjualan yang sudah kita jual itu apa, berapa, jumlah transaksinya apa, rata-rata nilainya apa, beserta skala-skalanya, baik dari kinerja keuangan maupun penjualan per kategori. Nah, di sini juga tercatat semua transaksi penjualan yang sudah kita jual. Nah, lalu ada analisis biaya. Di analisis biaya ini sama seperti analisis penjualan ya teman-teman. Bedanya adalah di analisis penjualan itu kita bisa melihat laporan penjualan kita saja, sedangkan di analisis biaya kita hanya bisa melihat analisis biayanya saja. Nah, di analisis biaya kita bisa melihat kira-kira total biaya yang sudah kita keluarkan, lalu jumlah entry biayanya, rata-rata nilai biayanya, skala kinerja keuangan, biaya per kategori, dan semua transaksi biaya yang sudah kita catat. Dengan fitur ini, website ini bisa membantu kita untuk mengambil keputusan bisnis dengan lebih cepat, akurat, dan berbasis dengan data. Website ini cocok digunakan oleh pelaku UMKM, pemilik toko sembako, hingga pengelola bisnis retail. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga penjelasan saya ini bisa membantu teman-teman semua dalam mengatur dan juga menganalisis penjualan kita. Terima kasih.